Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen tetap di Istikes Namira Madinah, Prodi D3 Kebidanan. Bidang keilmuan saya adalah kesehatan masyarakat dengan konsentrasi administrasi dan kebijakan kesehatan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Yang mana pada video ini menjelaskan pengajaran dengan metode delivery, interaksi, dan asesmen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya pada semester genap tahun 2021-2022, yaitu promosi kesehatan. Adapun bobot SKS mata kuliah ini adalah 2 SKS dan diampuh oleh 2 dosen. Yang pertama saya sendiri dan yang kedua Ibu Epi Fitriani SKM MKes. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini membahas tentang promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan dengan pokok pembahasan meliputi konsep dan prinsip promosi kesehatan, ruang lingkup promosi kesehatan, model dan nilai promosi kesehatan, etika pendekatan dalam promosi kesehatan, prinsip perubahan perilaku yang mendasari dalam promosi kesehatan, upaya promosi kesehatan, dan peran bidan dalam kegiatan promosi kesehatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama, mampu menjelaskan konsep dan lingkup promosi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan model dan nilai promosi kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan dalam promosi kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu mempertimbangkan etika dalam promosi kesehatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip perubahan perilaku yang mendasari promosi kesehatan. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan upaya promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu melaksanakan peran bidan dalam kegiatan promosi kesehatan. Adapun asesmen dalam penilaian mata kuliah ini yaitu penilaian dilakukan dengan memberikan penugasan, ujian tulis, lisan, dan juga praktek. Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini, pada pertemuan pertama, saya akan melakukan kontrak perkuliahan terlebih dahulu, kemudian akan membahas tentang rancangan perkuliahan selama 1 semester. Kemudian, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang mata kuliah yang saya ampuh selama 1 semester. Selanjutnya, metode yang saya lakukan dalam pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan brainstorming. Demikian deskripsi singkat mata kuliah ini. Kemudian mari kita saksikan video pembelajaran tatap muka mata kuliah saya ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 mata kuliah promosi kesehatan. Jadi pada kesempatan hari ini kita membahas mengenai upaya-upaya promosi kesehatan. Apa aja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama itu upaya promosi kesehatan, kemudian yang kedua upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan, kemudian selanjutnya peran bidan dalam kegiatan promosi. Jadi masuk kita ke pendahuluan. Jadi pelayanan kebidanan itu apa artinya? Jadi di sini ada penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan yang kita lakukan kepada klien
seperti kita ketahui yang ini dinamakan continuity of care kan, mulai dari masa hamil sampai dia nanti hamil bersalin nifas ya. Jadi pelayanan kebidanan ini merupakan integral dari pelayanan kesehatan. Apa tujuannya? Tujuan di sini sasaran, termasuk di sasaran di sini untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya, terutama ibu dan anak. Kemudian apa tujuannya? Tercapainya kualitas hidup yang bahagia dan juga sejahtera. Apa aja sih upaya-upaya promosi kesehatan di kebidanan? Ada upaya promosi kesehatan pranikah. Sebelum menikah dilakukan promosi kesehatan. Kemudian promosi kesehatan saat hamil. Selanjutnya saat menyusui. Kemudian promosi kesehatan saat bersalin. Kemudian promosi kesehatan pada waktu nifas. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi sebelum kita menikah kan ada banyak hal sebenarnya yang harus kita siapkan ketika menikah, baik dari fisik, mental, secara biaya itu juga banyak kan kalau menikah. Kemudian di sini apa sih yang menjadi peran bidan di promosi kesehatan pranikah? Jadi di sini harus tahu apa sih nafas perkawinan itu. Karena yang namanya nikah itu lebih banyak ini ya kan ujiannya. Itulah yang namanya sekolah paling lama kan, pernikahan. Kemudian penyuluhan pranikah. Ada penyuluhan pranikah. Biasanya tenaga kesehatan jadi sebelum menikah nanti akan ada penyuluhan di puskesmas sebelum menikah untuk calon pengantin, catin namanya calon pengantin. Atau nanti ada sini harus tamat langsung nikah, kan catin juga namanya. Kemudian informasi lain yang harus diketahui. Contohnya apa informasi yang harus kita ketahui kita sebagai pengantin? Penyakit, misalnya penyakit menular seksual. Kemudian pasangan itu harus setia. Apa lagi? Penyakit-penyakit terkait nanti ketika kita menikah, ya kan? Ada banyak ya informasi atau imunisasi sebelum hamil kan ada. Kemudian persiapan calon pengantin baik secara fisik, mental, ekonomi dan juga perilaku. Nah, misalnya hamil tidak boleh di atas 35 tahun karena itu akan berisiko. Saat hamil, apa promosi kesehatan saat hamil? Jadi ini termasuk dia perencanaan dan pengaturan kehamilan. Kapan direncanakan akan hamil? Bagaimana jarak kehamilan yang pertama dengan kehamilan selanjutnya? Bagaimana pengaturannya? Persiapan kehamilan, apa yang harus dipersiapkan? Ini kan bisa adik-adik melakukan penyuluhan. Tanda-tanda hamil, bahaya kehamilan, bahaya persalinan, kan? Tanda-tanda bahaya persalinan itu bisa dilakukan promosi kesehatan saat hamil. Kemudian pada saat bersalin, promosi kesehatan pada saat bersalin, termasuk dia persiapan persalinan. Nah, apa yang harus seorang ibu siapkan ketika dia waktu mendekati persalinan? Bagaimana cara menghadapi kemuhupan ya? Was-was, ada kadang stres kan? Stres pada saat menghadapi persalinan. Itu adik-adik bisa melakukan promosi kesehatan. Biaya apa yang dia butuhkan, yang harus dia siapkan ketika dia bersalin? Terkait dengan suami siaga, itu juga di promosi kesehatan pada tahap persalinan.
kalau di daerah-daerah itu ada istilahnya kalau masa nikah itu masih duduk ya, kan namanya masih duduk. Boleh tidak di dunia kebidanan masih duduk itu? Tidak. Itu juga harus kalian promosikan ke ibu-ibu hamil, karena kadang dari adat istiadat itu nggak bisa ditinggalkan, kan? Masih juga ada yang masih duduk. Terakhir apa yang terjadi? Jahitannya putus-putus. Itu termasuk kan kebersihan diri, kebersihan luka jahitan. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan daerah genitalia. Jadi untuk kebersihan genitalia bagaimana? Ininya adabnya dari mana? Dari depan atau ke belakang atau dari belakang ke depan? Itu juga harus dijelaskan juga ke pasiennya, ke kliennya. Kemudian mobilisasi. Ini termasuk dia memperlancar sirkulasi darah dan mengeluarkan cairan ke vagina. DAK. Bagaimana? DAB-nya bagaimana? Ya kan itu juga harus bisa menjadi bahan promkes pada masa nikah. Istirahat ibu nikah bagaimana? Karena si bayi minta disusui, kalau malam harus begadang kan? Kalau malam si ibu begadang sama anaknya. Jadi ketika anak tidur, kita juga usahakan untuk tidur, karena jam tidur bayi itu belum teratur kan? Nah, tengah malam sibuk banget. Kalau kita nggak istirahat, si bayi waktu istirahat kita juga ikut istirahat, ya bisa berpengaruh kan terhadap psikologis kita juga dan terhadap kesehatan kita juga. Kemudian latihan fisik, termasuk dia apa yang harus kalian promosikan? Senam kipas, ya, senam kipas untuk si ibu ini cepat pulih ya kan kesehatannya. Kemudian nutrisi apa yang dibutuhkan si ibu pada masa nifas, karena dia akan menyusui bayinya. Bukan nutrisi juga akan meningkatkan perawatan payudara, kemudian menyusui, kemudian lingkungan hidup penyesuaian seksual, KB, keluarga berencana itu juga di masa nifas perencanaannya kan. Kira-kira setelah si ibu melahirkan kapan kira-kira punya anak lagi kan harus direncanakan juga. Jangan nanti habis masa nifasnya langsung hamil, kan? Kemudian tanda bahaya nifas. Kemudian masuk kita ke promosi kesehatan menyusui. Jadi promosi kesehatan menyusui di sini adik-adik sebagai tenaga kesehatan harus memberikan penyuluhan apa? Bagaimana itu ASI, kemudian pemberian ASI selama 6 bulan. Ada juga banyak ibu yang nggak tahu ASI itu ASI eksklusif dengan kebijakan pemerintah itu 6 bulan, kan? Kemudian istirahat yang cukup untuk si ibu, pemenuhan gizinya bagaimana, gizi ibu menyusui itu juga bisa dilakukan promosi. Cara agar ASI banyak dan lancar, biasanya banyak makan sayur, banyak makan buah, kan ada sayur-sayur tertentu yang bisa memperlancar ASI dan memperbanyak ASI, misalnya daun katu, kan? Kemudian alat kontrasepsi yang bisa digunakan ibu selama menyusui juga termasuk itu kontrasepsi alamiah kan? Kemudian selanjutnya upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Jadi upaya kesehatan di sini itu setiap kegiatan yang tujuannya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, itu upaya kesehatannya. Setiap kegiatan tujuannya meningkatkan dan memelihara kesehatan. Apa aja dia upaya kesehatan itu? Upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang pertama ada sarana pelayanan kesehatan primer. Apa itu termasuk nanti kalau ada adik jadi bidan
termasuk adik-adik bisa menangani penyakit ringan ya kan, untuk ibu dan anak, misalnya batuk, pilek, demam gitu. Kemudian puskesmas juga termasuk dia pelayanan primer. Nah, di puskesmas, kemudian poliklinik, klinik itu termasuk pelayanan primer. Jadi ketika di pelayanan primer ini tidak bisa lagi ditangani, kan ditujukan ke pelayanan sarana pemeliharaan kesehatan tingkat 2. Dan itu ada rumah sakit daerah. Kalau tidak bisa juga ditangani di rumah sakit daerah, dirujuk lagi ke mana? Pelayanan kesehatan tingkat ketiga, tertier ya. Jadi ini tidak dapat ditangani lagi di rumah sakit kabupaten, harus dirujuk misalnya contoh nih penyakit tertentu, misalnya stroke kan ada rumah sakit khusus stroke. Jadi dirujuklah sesegera mungkin agar bisa ditangani. Jadi masuk kita ke upaya kesehatan pelayanan kebidanan. Jadi dia ada 4, ada pelayanan promotif, ada preventif, kemudian ada kuratif dan rehabilitatif. Apa itu promotif? Promotif itu yang lebih diutamakannya itu promosi kesehatan. Itu dia promotif. Kemudian sasarannya itu orang-orang yang sehat. Jadi di promotif ini orang yang sehat lah yang menjadi sasarannya. Kemudian ini ranahnya kesehatan masyarakat. Jadi promotif dan preventif. Dan ini juga contohnya bisa kita melakukan kunjungan, mengedukasi, meningkatkan pendidikan terkait dengan kesehatan, kan? Itu dia promotif. Kemudian preventif. Nah, preventif itu kegiatan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit terhadap masyarakat ya. Jadi ini sasarannya kelompok yang beresiko tinggi. Ini preventif ya, mencegah terjadinya sakit, misalnya imunisasi TB untuk mereka yang tetanus, mencegah dia tidak terjadi tetanus. Apa lagi? Polio, misalnya mencegah tidak terjadinya polio. COVID, ya kan? Ada vaksinasi COVID-19 untuk mencegah tidak terkena COVID-19. Jadi ini dia dari segi preventif ya, pencegahan. Kemudian kalau kuratif ini mengobati yang sakit ya, menghindari kecacatan terhadap suatu penyakit. Dan ini sasarannya orang yang sakit dan lebih ke mana ini pengobatan, lebih ke profesi ya, kedokteran. Nah, jadi ini contohnya pengobatan diare, apa dehidrasi, pengobatan efek samping pemakaian alat kontrasepsi. Selanjutnya di sini ada rehabilitasi. Ini rehabilitasi ini usaha-usaha untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga si penderita bisa berfungsi sebagaimana sebelumnya. Jadi ini sasarannya orang yang baru sembuh dari penyakitnya. Misalnya kalau di dunia kebidanan contohnya ini pada kasus seperti ini, bayi dimasukkan ke dalam inkubator, nanti di inkubator dulu, setelah dia sudah sehat lalu diberikan ke orang tuanya, nanti dikembalikan ke orang tuanya. Sampai di sini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang dijelaskan sebelumnya? Iya, Reni. Bagian
di sini saya menyimpulkan dari pembahasan kita lakukan Upaya-upaya promosi. upaya-upaya promosi kesehatan dalam promosi kebidanan, yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Promosi kesehatan pranikah dilakukan pada saat seseorang sebelum nikah. Promosi kesehatan pada saat hamil, bagaimana gizi ibu hamil yang baik untuk ibu dan bayinya. Kemudian promosi kesehatan saat ibu bersalin, bagaimana perencanaan ibu yang akan bersalin. Selanjutnya yaitu promosi kesehatan pada saat masa nifas, pemulihan ibu kembali seperti sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu promosi kesehatan pada saat menyusui, memberitahukan bagaimana si bayi harus mengkonsumsi ASI eksekutif selama 6 bulan. Ya, banyak ya yang bisa kita lakukan sebagai seorang bidan untuk promosi, mulai dari masa pranikah tadi ya kan, sampai dia masa nifas dan menyusui. Kemudian kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Ada pertanyaan nggak? Iya, silahkan Ibu. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, di mana pertanyaan saya adalah dalam upaya prokes dalam pelayanan kebidanan, promotif dan preventif sasarannya kepada siapa saja? Oke, promotif dan preventif. Tadi Ibu bilang promotif dan promosi kesehatan. Sasarannya orang yang sehat. Nah, jadi orang yang sehat ini banyak, tapi kalau kita ke bidan kan fokus kita ibu dan anak. Kemudian kalau preventif, mencegah terjadinya suatu penyakit. Siapa sasaran kita? Orang yang berisiko tinggi. Siapa yang berisiko tinggi? Ibu hamil juga berisiko tinggi. Mengalami apa? Misalnya contoh hipertensi, apalagi anemia. Oke, kita lanjut ya ke sini. Rehabilitasi tadi, pembahasan kita. Jadi rehabilitasi itu ada jenis-jenisnya, dan ini tujuan dari rehabilitasi itu yang pertama, jangka pendek, penderita mampu mandiri dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam jangka panjangnya, dia bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat bagaimana sedia kala ya, seperti kehidupan dia sebelum dia direhabilitasi. Jadi ada contoh jenis-jenisnya di sini, ada rehabilitasi fisik, ada rehabilitasi mental, kemudian ada rehabilitasi estetik. Yang fisik ini perbaikan fisik secara maksimal. Kemudian rehabilitasi mental, bekas penderita dapat menyelesaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial. Ini yang dikembalikan. Kemudian kalau estetik, mengembalikan rasa keindahan walaupun terkadang fungsi alat tubuhnya tidak dapat dikembalikan secara sempurna. Misalnya contoh apa? Orang yang kecelakaan kan, cedera kakinya, kemudian kakinya diamputasi sebelah kan dia bisa pasang ini kaki palsu. Dia pasang kaki palsu biar estetik ya, untuk keindahan. Ya kan? Termasuk dia rehabilitasi. Kemudian selanjutnya peran bidan. Apa sih yang menjadi peran bidan dalam kegiatan promosi kesehatan? Ada 4 di sini peran bidan. Yang pertama sebagai advokator, kedua sebagai edukator, ketiga sebagai motivator, dan sebagai fasilitator. Jadi kita bahas satu persatu. Nah, sebagai advokator, apa ini tujuannya? Sebagai advokasi, memperoleh dukungan dan komitmen dalam upaya kesehatan, termasuk dia kebijakan, tenaga, dan juga sarana. Jadi di sini advokasi itu mengadvokasi, perannya advokasi strategi pemberdayaan wanita. Jadi dia bisa mempromosikan bagaimana sih hak-hak seorang bidan seorang perempuan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kemudian advokasi bagi wanita
agar bersalin yang aman tadi kan, termasuk salah satunya. Agar kamu bisa bersalin dengan aman, persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian di tempat-tempat yang ada izinnya, kan? Kemudian advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Jadi kita juga bisa mengadvokasi si ibu gimana dia memperoleh pelayanan kesehatan, apakah di klinik, puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi ini apa agar advokasi disetujui itu bagaimana rupanya harus kredibel katanya. Program dapat ditawarkan dan ini bisa meyakini pengambil kebijakan ya. Harus relevan. Relevan ini dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harus prioritas. Kemudian dilihat dari segi urgensinya ya. Urgen nggak itu? Sebagai edukator. Jadi ini sebagai edukator ini tanggung jawabnya memberikan pendidikan dan bimbingan kepada siapa aja. Ada individu, ada kelompok, ada masyarakat, ada kader, kemudian ada bidan juga bisa membimbing mahasiswa. Misalnya pas waktu melakukan PBL di desa, jadi ada bidan desa yang ikut membimbing. Nanti kalian adik-adik di sini ketika di desa. Jadi itulah sebagai edukator. Kemudian sebagai motivator. Jadi ini tujuannya untuk memecahkan masalah ya. Jadi perannya itu memberikan dorongan atau bimbingan untuk meningkatkan kesadaran mencapai tujuan yang diinginkan oleh si klien tadi. Jadi perannya di sini, peran kalian sebagai bidan itu memotivasi ya. Sebagai fasilitator, ini membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama. Kemudian membantu mereka membuat rencana. Jadi kita memfasilitasi klien kita membuat perencanaan agar mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kalian fasilitasilah. Jadi bidan ini di sini membantu masyarakat untuk memahami apa sebenarnya tujuannya. Jadi ini misalnya desa siaga, kan? Suami siaga, apa tujuannya? Kalian fasilitasi kalian agar dia paham. Sampai di sini pertemuan kita. Jadi peran bidan tadi bisa ibu simpulkan di peran bidan itu ada 4. Sebagai apa? Sebagai advokasi, kemudian sebagai edukator, kemudian jadi itu 4 peran bidan yang harus adik-adik pahami. Mungkin itu aja pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dipahami, kemudian bisa nanti diterapkan setelah di masyarakat ya. Upaya-upaya promosi kesehatan termasuk dia upaya promosi kesehatan di kebidanan dari masa pranika ya tadi, pranika sampai dengan NIPAS. Mungkin Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan assalamualaikum